Oke, ini untuk yang kali keduanya ya? Kali kedua. Oke, kita sambil lumayan santai ya kan? Kan kok baru saya di dapat lagi ya? Ada. Nanti kita coba boleh dia nih. Oh ini barista ya? Iya barista. Oh, nice. Keren banget nih. Di Subang ya masukkan 5 besar. Keren dia. Serius, keren. Gimana? Udah tadi sehat? Alhamdulillah. Ini untuk kedua kalinya ya. Ya. Aku mau review juga sih. Wah, Pak, apalagi Bro Sandi kan. Wah, artis. Pasti artis ya, jelas. Jadi aku mau minta komennya untuk tempatnya kedai kopi itu seperti apa sih menurut Bro Sandi? Gini, gue suka kan yang pasti gue suka kopi, jelas. Buat nongkrong kan, terus juga ada live musiknya dan yang ngirimin juga keren. Wah, makasih. School, santai gitu. Dan biasanya tuh banyak anak kan juga sih, udah milenial semua kan. Iya. Asik loh, tempatnya pinggir jalan lagi. Wah, Iya kan, pinggir jalan kan. Jadi kayak atraktif buat santai-santai di sini, nongkrong di sini. Oh. Nah ini jalannya masih jalan Subang ya. iya, Jalan Subang Abimanyu ya. Abimanyu. nomor 69. Nomor 69. Oke, nice. Tapi, aku mau nanya nih, apa? Udah tanya ke sini. Niatnya gimana sih? Apa nggak pengen dulu fokus keren? Ini yang kedua kali ya. Aku tanya gitu. Terus saya itu ini ngapain? Itu aja dulu. Oke, gua kan suka keliling ya. Oh. Dari 2016 gua keliling di Jawa, sekarang gua di Jawa Barat. Ya maksudnya ya suka aja jadi feel free, bebas. Terus Suka traveling juga? traveling gitu. Maksudnya traveling gue lebih suka, atau gue lebih suka di Jawa gitu. Tapi nanti gue pengen juga ke Sumatera, ke Sulawesi, Kalimantan nantinya gitu. Tapi yang mungkin starting from this place gitu. Karena ya jadi nambah inspirasi aja. Itu dia. Budaya Indonesia kan berdepan. Nah, budaya. Ya, itu gue lagi suka banget yang kayak budaya. Jadi kan gue kan awalnya kan gue dari gue mualaf 2014, gue belajar agama di Jawa Tengah, gitu kan. 2016 gue keliling ke pesantren, habis itu gue budaya, belajar budaya. Jadi gue pertama di Kabuitan, di GKK di Bandung. Nah, aku belajar budaya, ini mengenai sejarah-sejarah, ternyata very fascinating ya, menarik ya. Jadi gue kayak wow, jadi kayak umur gue segini tapi gue masih interest dengan hal tersebut gitu. Which is walaupun gue tetap modern, kita tetap ya asik-asik aja, gaul semuanya, tapi kayak ada hal yang baru buat gue, sehingga akhirnya gue malah jadi kayak feel excited. Gue jadi semangat aja dalam hidup gue tuh kayak gue pengen find something new. Apalagi kita kan sekarang hidup sekali ya. Ya. Itu pasti kita punya daerah. Nah kalau misalnya kayak terkungkung, kayak lagu kita tadi apa? Zona nyaman kan? Siap. Yoi kan? Betul. Kayak terkungkung di dalam sebuah pattern yang itu aja kayak kan boring. Iya. Which is our soul is very free ya. Wow. Ya, tapi kita juga aksi kita ya nyata. Kita melakukan suatu hal yang positif, produktif, dan karya kan. Tapi aku mau tanya nih. Sorry. Gimana dunia keartisan tuh? Dunia artis masih. Which is gue masih kemarin gue di salah satu station, ya kan, kita menyuarakan tentang kemarin tuh mengenai about magic trick atau sulap dengan kayak spiritual. Jadi kan ini kan harus ada pembedaannya gitu ya, jangan di generalisir atau disamakan, enggak? Ya paham dong maksudnya. Pasti. Makanya gue akhirnya memberikan suatu kejuaraan dalam hal jargon gini. Debus bukan sulap, sulap bukan debus. Debus asli untuk Nusantara, ya kan? Debus itu asli untuk Nusantara. Maksudnya apa? Debus itu genuine, produknya Nusantara. Artinya apa? Itu kan dilakukan oleh pelaku seni budaya itu yang benar-benar dia mendapatkan ilmunya itu dari bagaimana dia menggali dirinya. Pasti pertama kali syahadat, ya kan, karena debus itu kan dipakai untuk siaran agama Islam. Menurut gue menarik, kenapa? Gue belajar agama Islam dan gue
sekarang belajar budaya, ternyata ada korelasinya. Ada relasi. Ya kan, ada sambungannya gitu. Jadi gue pun menyuarakan itu di salah satu station di live kemarin dengan kawan-kawan kita dengan Dewi Musik, terus Kinazar dan lain-lain. Ya gue memberitahukan itu karena emang ada kemarin mengenai kayak ada seseorang yang ternyata instan viral seperti itu kan. Bener gak sih? Iya. Baru instan viral tapi forget lupa dengan dirinya. Akhirnya banyak ketika udah viral lupa sama orang lain kan gini. Gua kan lagi berpikir gini, kayak pansos, oke? Iya, pansos Kan? Which is, gue juga lihatnya nggak masalah dia mau pansos. Pansos dengan seni budaya menurut gua kan, dengan para senior di seni budaya. Tapi ada namanya ketika dia mau pansos, tapi hargailah yang dipansoskan. Iya. Banyak orang bilang kan kayak ambigu banget ya pansos itu kan. Banyak kayak nggak bagus gitu. No, menurut gua nggak masalah. Karena setiap hari kita hidup juga kalau kita mau berkarya itu pansos. Contoh, saya jadi waiter. Ya kan, yang ini kan dia harus pansos dengan teman-teman waiternya supaya dia dapat kerja. Misalnya dia lagi nganggur, contoh. Iya. Lu ada kerjaan nggak sih bro? Ya kan, lu lagi di mana? Gua lagi kerja di sini, misalnya di Utopia. Lu datang aja ke sini, nanti gua kenalin teman-teman gua. Terus itu kan mandat sosialnya dia, Iya. right? Sehingga akhirnya dia bisa dengan kualitasnya dia memang jadi kayak seorang barista juga misalnya, dia bisa bekerja di sini. Ya kan? Tapi juga yang etikanya ketika dia bekerja di sini terus dia nyinggung atau ngejatuhin orang yang membantu dia untuk dapat pekerjaan itu nggak bagus. Nah, iya, jangan sampai. Ya, jadi itu analoginya, ya kan? Jadi menurut gua pansos boleh-boleh aja, apalagi kita sesama artis, sama senior, justru kita harus saling mengangkat, saling memuliakan sehingga akhirnya mereka mendapatkan karya. Jadi kan mereka punya potensi-potensi nih. Teman-teman artis ya, udah tadi kan artis ya. Artis itu kan it's about art. Art itu ada seni. Jadi artis itu bisa banyak hal. Barista is an art. Ya kan? Music is an art. Band is an art. Luas sekali. Nah, hanya tinggal diwadahkan di sebuah media. Gitu. Nah, ini pemahaman pemikiran ini harusnya kita dapatkan ke para anak-anak muda sekarang gitu. Which is, pansos silahkan pansos, nggak masalah. Tapi yang positif. Dan jangan jatuhkan orang yang lu pansosin ibaratnya gitu. Makanya gue sebutnya mansower. Tau nggak? Manjat sosial bersama. Entertain banget deh. Nggak usah terlalu. Nah, iya. Oke. Sekarang kita seneng ya. Bro, Sandi tuh di sini seneng nggak sih? Alhamdulillah. Aku juga punya sahabat di sini kan, namanya Pak Budi. Dia juga kan benar-benar interesting dengan budaya. Karena gue di sini tertarik dengan Subang ini pasti banyak hal yang bisa dieksplor, betul ya. Eksplor itu dalam hal culture. Nah, yang udah dengar Pak Budi bilang katanya di sini juga ada situs-situs budaya, situs sejarah, religi ataupun patriarkat patriarkat. Sehingga akhirnya kita nih tetap semangat dalam hidup. Anak-anak muda tuh dengan mengenal sejarah, mengenal ibaratnya karungkulnya, mengenal nasabnya, keluarganya, sehingga gue dulu terakhir ini ya, dulu keluarga dari sini, dulu keluarga gue punya kiai ya, dulu keluarga gue maksudnya dia ngabdi untuk masyarakat ya. Jadi dari situ dia mengenal dirinya, akhirnya salah satunya untuk menjadi barrier buat dirinya untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Sampai situ kan nggak kepikiran kan? Aku boleh nanya nggak? Apa? Bro Sandi tuh suka ngopi nggak sih? Wah, gue suka banget. Suka banget? Apa sih yang disukain? Gue tuh paling suka kopi gula aren. Ya, gue suka nih, karena gula aren kan genuine juga kan, gula Jawa ya kan, aren merah dengan kopi yang di mixnya terus nikmat banget gitu. Nah jadi sebenarnya The Kopian juga punya tuh. Oh ya? Iya. Jadi variasi kopi ini Iya. apa? Kita juga produksi. Coba deh. Wahai barista, pengen tahu coba nih kasih nih ya kan perusahaan biar tahu nih. Apa aja yang baru nih? Coba. Mana? Nah, jadi kita tuh sebenarnya mau launching kopi botol yang siap minum. Oke. Untuk varian rasa mungkin karamel. Oh ini? Ya itu karamel.
Jadi di Banana kopi sama tuh hazelnut. variasi banget ya, variatif Iya. banget ya. Terus apa lagi karamel? Karamel, banana kopi sama hazelnut kopi. Oh ya? Iya. Ini untuk varian rasa. Tapi ini maksudnya apa nih bedanya? Ini kan yang saset, ini yang airnya. Ini bisa minumnya Yang saya pilih, tapi dari sini. dari itu semua. Oh, kapan ini buatin atau gimana nih? Untuk pembuatan mungkin kita dari manual dulu produksi. Setelah ini jadi, setelah dibuat dari manual itu kita kemas mau kebetulan dari mesin dia ganti sekarang dilakukan. Oh, set saja ya? Kamu boleh cobain dulu deh. Ini yang karamel ya? Iya, itu yang varian rasa. Kasih dah. Itu seller di kedai kita. Misal di kopiun ya? Iya. Gimana? Ayo bro, kita nyanyi lagi bro. Udah semangat ini asal nih. Coba. Karena ini kan memang kita di Subang. Ya, sebab. Nah, Bro Sandi itu kan orang-orang luar nih. Coba kasih ya mungkin orang-orang Subang nggak tahu Iya. kopian itu apa sih gitu. Sekarang kan udah kali keduanya, kali di sini tuh. Ya. Coba kasih tahu satu kopian tuh apa sih di dalamnya dengan kopinya itu. The kopian. baru ya. Nih, jadi guys, sampurasun. Ya. Keren ya, rampes. Bagi bahasa sampurasun bilangnya rampes ya, yang buat seluruh yang nonton di seluruh Indonesia, Nusantara ya. Kalau misalnya ke Subang, mampir ke di Kopian di jalan apa nih? Yang Abimanyu. Abimanyu nomor 9 di pastinya di Subang ya kan. Nah, The Kopian itu punya kalau dalam The Kopian ini atau kafenya itu atau tempat nongkrongnya itu sangat variatif ya, sangat inovatif ya. Yes. Jadi dia selalu mengembangkan supaya lebih menarik dan akhirnya eye catchy Yes. buat anak-anak muda ya kan. Nah, ini salah satunya apa nih? Long Petong Pasya. Di kota ya. Gua mau tanya nih, Tong Pasya ini apa nih? Live music. Apa? Pasnya itu bagian dari apa ya? Jadi memang kan di sini kan kita konsepnya Ya. keluarga. Jadi tidak ada pegawai. Oh, that's nice. Jadi Pasnya jangan ganteng, tapi berangkat apa? Jangan rusuhan gitu. Tapi berantem nggak apa-apa. Jangan bercanda. Iya, ada permasalahan itu justru mereka makin mempererat. Jadi kita satu sama lain, ya kan? Masalah itu terjadi itu supaya kita gitu. Berarti Tong Pasya live music jadi The Kopian, kopi karamel untuk kita semua yang manis-manis. Alah, ya sih manis-manis ya. Bukan sugar daddy. Oke, makasih banget ya buat Oke. Bro Sandi tuh. Thank you, brother. Artis. Mau udah kopi ya? Iya. Dan dia bilang enak lagi. Artis The Kopian. Oke. Ya, pokoknya terima kasih banyak lah ya. Oke, thank you ya. Terima kasih. Sukses ya. Oke. Sukses being an artist at The Kopian. Amin. Dan bisa menyenangkan, bisa entertain semua anak-anak muda yang ada di The Kopian di Subang umumnya. Oke? Amin. Sukses. Dan juga buat Bro Sandi, semoga oke sukses. Ibaratnya kafe sana jalan lagi itu yang udah ramai itu. Waduh. Jangan lupa sama The Kopian. Oh, cuma di The Kopian. My favorite. Mantap.